Oke, hai Code Lovers. Ketemu kembali di channel Coding Diary. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat website dinamis ya, menggunakan Laravel 10. Nah, sebelum itu, ini merupakannya playlist pertama sih yang dibikin untuk ya kita berbagi ilmu, sembari sharing ilmu. Di sini saya akan coba untuk berbagi ilmu kepada teman-teman seputar Laravel untuk kali ini. Pada tutorial Laravel kali ini, kita akan mencoba untuk membuat website yang dinamis tapi simple dan mungkin enak untuk dipahami buat teman-teman yang notabene masih belajar. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk playlist Laravel yang ada di channel ini, pertama kita akan belajar tentang instalasi Laravel, kemudian kita akan belajar tentang konfigurasi database, kemudian kita akan coba untuk belajar routing, kemudian kita akan mencoba untuk mengimplementasikan yang namanya create, read, update, dan juga delete, yang notabene setiap programmer pasti belajar yang namanya CRUD ya, karena itu kayak basically harus dimengerti oleh setiap para programmer. Dan juga kita nanti kedepannya akan mencoba implementasi authentication user sama authorization role, dan untuk yang terakhir kita nantinya akan ada untuk coba deploying uh, websitenya nanti ke server sehingga bisa dilihat oleh publik gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman. Syarat yang pertama yang teman-teman harus perlukan itu adalah menginstal yang namanya Composer. Sebelumnya kalau kita lihat di dokumentasinya Laravel sendiri ya teman-teman, sebenarnya kita bisa instalasi dengan menggunakan banyak metode dan banyak cara. Nah, tetapi sebenarnya ada yang lebih mudah sih teman-teman menggunakan yang namanya Laragon. Ya, Laragon itu seperti halnya server yang akan dijalankan untuk koneksinya nanti. Tetapi kebetulan sebenarnya saya juga ada Laravel, tapi saya kebiasaan pakai yang namanya Exam atau Exam PP. Mungkin saya akan coba untuk gunakan Exam PP untuk project kita kali ini ya. Kalau kita lihat di sini Laravel itu penjelasannya cukup banyak. Ya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Singkatnya, untuk main point video kita akan coba creating a Laravel project. Nah, di sini adalah membuat sebuah project Laravel. Nah, pertama, di dalam mesin lokal atau komputer kita harus punya yang namanya PHP dan juga Composer. Bagi teman-teman yang belum punya PHP, ya bisa di-download dulu ya. Di sini ada downloadannya, nanti akan ada diarahkan untuk versi-versinya. Nah, mungkin di tahap ini teman-teman sudah pada bisa semuanya, tinggal cari yang terbaru dan download, lalu diinstal seperti biasanya, gampang ya. Lalu teman-teman nanti bisa cek. Setelah itu yang kedua, Composer. Nah, untuk yang Composer ini teman-teman harus juga download juga. Apabila teman-teman mau lihat untuk dokumentasi dan lain sebagainya, bisa dicek ya di Getting Started atau langsung ke Documentation. Nah, di sini sebenarnya ada banyak yang perlu teman-teman baca mungkin. Tapi saran saya langsung saja kita download aja untuk package manajernya, dependensi untuk PHP-nya. Nah, dua hal ini teman-teman harus punya ya, ada PHP sama si komposernya, karena itu kayak alat utama buat kita install si Laravelnya. Di sini juga diterangkan seperti itu. Nah, jika sudah terinstall, kalau misalkan teman-teman pakai macOS, sebenarnya PHP dan juga komposernya itu juga bisa diinstal melalui Laravel Heart. Ya, atau mungkin teman-teman juga, kalau di sini kan direkomendasikan installingnya itu dengan menggunakan Node atau npm. Node package apa ya singkatannya ya? Ya, Node package manager. Oke, wait, salah pencet. Nah, setelah teman-teman pastikan PHP sama komposernya ada, mungkin teman-teman kalau masih ragu bisa dibuka terminalnya terlebih dahulu. Ya,
terminal di sini, atau pakai command prompt juga nggak apa-apa. Misalkan PHP Nimbi, kita cek versinya berapa. Nah, kebetulan punya saya di sini saya pakai PHP versi 8 ya. Nah, kemudian kita juga coba cek untuk komposernya. Untuk komposernya kita pakai, nah kalau misalkan tampilannya seperti ini, dia sudah terinstall secara baik. Nah, di sini tertulis versionnya 2.6.6. Kalau sudah seperti ini berarti secara keseluruhan sudah dapat kita gunakan gitu ya. Oke, kita close aja. Nah, ini adalah komen pertama yang akan kita buat. Sebenarnya base yang akan kita buat di sini kita gunakan Composer. Mungkin saya akan coba cari direktori yang untuk menampung project kita mulai dari project ini sampai nanti deploying gitu ya. Nah, mungkin saya akan bikin di sini, mungkin yang di YouTube saja ya. Atau mungkin ini saya hapus, saya nggak usah lah. Kita bikin terminal, bikin aja, lalu sini. Nah, udah masuk ke folder si Laravel di sini. Tapi kita lihat kembali ya teman-teman ya. Di sini kan kita installingnya via Composer. Nah, create project Laravel /Laravel, kemudian nama app-nya apa. Kalau misalkan lebih dari 2 kata untuk nama app-nya atau nama foldernya, bisa dipisahkan dengan nama dash ya, atau min gitu ya. Contohnya kalau di sini pakai example min app. Kita kembali ke sini, coba install Composer, kemudian create project ya, lalu Laravel. Nah, di sini kita akan coba namanya yaitu website dinamis dinamis, yaitu untuk program base YouTube gitu ya. Misalkan seperti ini, kita cek lagi aja, sama kan? Nah, cuma bedanya di sini kita namanya seperti ini, website dinamis YouTube. Oke, tinggal enter saja. Kemudian teman-teman tunggu sampai ini proses installing dependency, repository, package, dan lain sebagainya itu terdownload secara maksimal. Nah, setelah teman-teman mendapatkan pemberitahuan application key set successfully, berarti aplikasi teman-teman Laravel ini sudah terinstall dengan baik ya. Nah, kalau sudah seperti itu, mungkin teman-teman bisa buka langsung di Visual Studio Code atau code editor yang teman-teman punya semuanya. Kalau saya pakai Visual Studio Code, mungkin saya langsung gunakan komen seperti ini, code titik gitu ya. Langsung saya close saja mungkin. Nah, di sini ada tuh namanya website dinamis YouTube ya kan, filenya. Nah, kita close aja, welcome di close saja teman-teman. Di sini ada banyak sekali file-file yang mungkin kedepannya nanti kita akan pelajarin satu persatu dan kita akan gunakan satu persatu. Nah, setelah kita install seperti ini, kira-kira cara jalaninya gimana gitu ya. Nah, kalau teman-teman kembali ke webnya, di sini ada ini untuk create via Composer secara global untuk projectnya. Nah, teman-teman bisa ketika sudah mencoba membuat projectnya untuk memulai Laravel di local development servernya, kita gunakan artisan serve ya teman-teman. Nah, mungkin bisa masuk ke di sini aja. Kita masuk aja dulu ke sini, mungkin kita masuk ke CD website dinamis YouTube. Tapi kalau teman-teman pengen enak gitu ya, tinggal klik kanan yang di sini, kemudian open in integrate terminal. Dia sudah terbuka dengan sendirinya dan ini dihapus saja. Nah, pastikan ini sama dengan nama file yang teman-teman punya di sini. Nah, setelah itu mungkin teman-teman coba jalankan PHP artisan serve, lalu enter.
Nah, dia kalau sudah tertulis seperti ini, server running on HTTP bla 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 8000, berarti dia berjalan di port 8000. Coba kita cek localhost 8000. Nah, berarti ini adalah server Laravel yang sudah kita jalankan. Nah, di sini Laravel versi 9 ya teman-teman ya. Apa? Kita pakai Laravel versi 9. Nah, mungkin teman-teman ingin coba. Nah, aku pengen coba custom nih. Kakak bisa nggak ajarkan gitu ya untuk custom isinya ini kayak gimana gitu ya. Bisa teman-teman coba balik aja. Untuk ini mungkin teman-teman langsung di X saja, close panelnya juga nggak apa-apa. Yang penting jangan di delete. Ya, ini namanya kill terminal. Dia akan apa namanya menstop servernya secara paksa gitu ya. Tapi kalau di X ini enggak, dia kayak tipenya seperti minimize gitu. Oke teman-teman bisa pergi ke resource, langsung ke views. Nah di sini ada yang namanya folder defaultnya yaitu welcome play.php. Nah teman-teman buka saja, begitu banyak code yang ada di sini. Nah teman-teman bisa cek masing-masing gitu ya. Nah di sini mungkin aku mau tambahkan yang bagian dokumentasi ini dengan nama dokumentasi Laravel 9 perkenalan Laravel gitu ya. Langsung teman-teman save aja, lalu cek di sini di render ulang. Nah, documentation Laravel 9 perkenalan Laravel gitu ya. Sesederhana itu untuk instalasinya. Bagi teman-teman mungkin bisa saja langsung apa namanya dipraktekin, dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya dengan materi yang selanjutnya, melanjutkan materi setelah kita instalasi project Laravel ini. Oke, see you next time.